Tapi yang jadi masalah, baik Doktip ataupun Dokter Ika, di sini juga banyak. Akan tetapi jangan sampai kita bela-belain Doktip sama Dokter Ika, ternyata sama jualan juga gitu. Halo, Ongga Balenya Bang Iwan. Senang sekali saya Bang Iwan bisa bertemu, menyapa kalian semua dimanapun kalian berada. Saya berharap kalian berada dalam tubuh yang sehat dan semua aktivitasnya berjalan dengan lancar. Dan ya, untuk hari ini Bang Iwan hadir untuk mengupdate kabar terbaru tentang dunia perskincarean, dimana kasus ini sudah merambah ke ranah hukum ya. Udah kemarin kita dimasukkan ke tahanan, terus saling lapor melapor, dan sekarang kasus ini sudah sampai di Komisi 6 DPR RI dan akhirnya mereka bersuara. Namun sebelum itu guys, teman-teman Bang Iwan bisa bantu Bang Iwan karena kita membahas tentang perskincarean. Ada nggak skincare yang cocok buat Bang Iwan? Nih, mukanya Bang Iwan kayak gini dan ada jerawat lagi di sudut ini nih. Jadi buat teman-teman silahkan rekomendasi, tapi yang mungkin di approve sama Doktip ya. Ya. Ya, karena beliau sudah membuka mata banyak pengguna skincare dan Bang Iwan gak berani menggunakan guys. Karena ya satu dan lain hal yang seperti ini juga mengandung A, B, C, dan Z itu ya yang sangat berbahaya. Dan tanpa berlama-lama Bang Iwan itu mau menunjukkan bagaimana reaksi dari Komisi 6 DPR RI terkait dunia perskincarean guys. Dan Saya hadir mewakili fraksi dari PKB bersama Bang Nasim kan. Kebetulan ada korbannya dari Madura. Jujur, yang masuk ke IG, yang masuk ke TikTok itu banyak sekali. Tolong Bu, Ibu tahu nggak Doktip? Mana tahu Doktip gitu. Tolong Bu, tahu nggak tuh Dokter Mira? Dokter Mira yang dilabrak. Asalnya kita kan tidak tahu. Dan taunya itu lebih viral Doktip, lebih viral Dokter Maria, namanya Dokter Ika kalau di itu ya, daripada BPKN. Tidak ada BPKN Pak. Nggak paham Pak BPKN. Sampai saya pun di Komisi 6 baru sama tahu BPKN itu setelah duduk di Komisi 6. apa sih sebenarnya BPKN itu guys? Ada yang tahu nggak sih? BPKN. Kita cek komentar. Apa itu BPKN? Aku yang tahu cuma BPKN yang bisa disekolahin kan? Nggak ngerti aku. Kita senasib sungguh terlalu dikit lagi mau digadein buat lebaran nanti kalau aku. Oh, itu BPKB, Cok. Sama lagi, Kak. Taunya BPKB bisa disekolahin biar cair. Mana sih BPKN itu? BPKN siapa? Apa? Badan Perlindungan Konsumen. Oh, ini lah Badan Perlindungan Konsumen Nasional, BPKN. Oke, so kita lanjut ya guys. Begitu tumpulnya, tidak punya taring. Sehingga kali ini kita meminta bahwa BPKN itu menghadirkan korban. Hari ini saya ucapkan selamat Doktip. Sekarang Doktip itu menjadi superhero loh. Wah, langsung di depan kayak gini ya, di Komisi 6 DPR RI itu yang menyanjung Doktip ya. Tapi kita harus tahu apa maksud atau inti pembicaraan yang dilontarkan oleh beliau. Yang asalnya saya tidak tahu Doktip, siapa nih Doktip? Sampai saya ikuti di TikTok dari tadi, makanya siapa nih Doktip? Iya, iya, iya. Karena kita itu dari tadi lihat Doktip. Oh, Doktip itu yang waktu itu dilabrak sesama perempuan, sesama pengusaha, tapi sesama perempuan. Tapi yang beredar jangan sampai ini di luar, makanya BPKN harus hadir. Saya dan Teh Rike sekarang hadir. Jangan sampai jadi liar. Sekarang sampai lapor melapor. Ini karena polisi tidak hadir.
BPKN tidak hadir. Hmm. Propam Dua. suruh hadir, makanya ketua mendesak kita. Propam dan polisi di sini punya taring, jangan sampai dianggap bahwa dunia persikenkaran ini remeh-temeh. Karena korbannya, betul. Saya dihadirkan ketika pas lihat harga-harga, stem cell harganya kok jutaan. Padahal kan 200-300 juta. Tapi itu dijual oleh seorang dokter yang dokternya juga diragukan. Itu kata buzzer. Jadi akhirnya Itu kita kata melihat buzzer, ya. melihat tentang dunia perdokteran yang sekarang lagi rame, termasuk Doktip, sekarang dianggap oleh semua ketimbang polisi, ketimbang datang sekarang ke BPKN, lebih baik ngomong ke Doktip supaya dibuka. Tapi yang jadi masalah, baik Doktip ataupun dokter Ika, di sini juga banyak. Akan tetapi jangan sampai kita bela-belain Doktip sama dokter Ika, ternyata sama jualan juga gitu. Saling menjatuhkan. Yang menjadi kengerian, kebanyakan kenapa penjual skincare itu yang dimunculkan flexing, keglamoran, kemewahan, sampai itu yang apa, yang emas serumah itu dokter, namanya dokter apa ya, dokter Mira kalau nggak salah ya itu. Bukan dokter, ya Allah. Karena Ada yang ingat nggak sih guys tentang dokter ini? Ya, dokter si pengusaha Mira Hayati itu. Ini yang dia maksud, dokter Mira Hayati yang dari Makassar kali ya. Karena dia itu waktu viralnya banget, viralnya itu dia itu dari mana ya? Dari kepala sampai ke bawah itu semua emas ya di sini. Aduh, bukan main, sampai muncul di stasiun TV juga dia membawa emasnya banyak banget. Dan sekarang dia hilang di dunia pertiktokan dan sosial media, itu hilang, nggak tahu kemana. Jadi teman-teman Ongga Balenya Bang Iwan, kalau tahu beliau di mana sekarang, silakan tag aja di mana ya. Silakan di komen di kolom komentar. Pak Ketua, kalau lihat di TikTok, saya akhirnya jadi tahu itu begitu banyak yang jualan itu kaya-kaya gila yang dijual, termasuk yang labrak-labrakan itu gitu kan. Tapi yang menjadi prihatin ini gitu kan, sampai BPKN bawa dokter Doktip sama dokter Ika itu, laporannya di sini cuma sedikit. Padahal yang masuk ke TikTok saya, yang masuk ke IG saya, itu datang ke dokter tidak dibayar, tapi sama malah diancam, katanya kok saling mengancam. Padahal asalnya pakai, ketika dia nge-review langsung, bukan hanya Doktip, langsung nge-review ke media. Yang tadi disampaikan oleh yang dari Madura itu betul. Kondisi seperti ini, makanya di sini juga ada Sunan Kalijaga. Mudah-mudahan walaupun hadir laki-laki membantu para perempuan, Wali Songo lagi gitu, mewakili para wali gitu. Mudah-mudahan ini jadi solusi, Pak Sunan, jadi solusi supaya korbannya kebanyakan ibu-ibu dan perempuan. Kadang-kadang saya juga sempat jadi korban. Ketika lagi live, ini harganya dari 1.600.000 jadi 200.000. Gimana saya nggak tertarik? Pas udah dibeli, ragu, nggak dipakai. Untung nggak dipakai. Tapi yang dipakai ternyata nol besar itu. Makanya didesak supaya seperti tadi kata Teh Rike, beliau concern. Udah didesak aja para skincare itu. Langsung aja BPKN dengan Propam usut, Pak. Kan bisa ketahuan, cuman yang lucu tuh BPKN belum punya lab ya. Terus kalau Doktip itu kalau misalkan Oh, shit. kita review lagi ya, kita putar lagi guys. Pertanyaan ini yang dengar ya. Skincare itu langsung aja BPKN dengan Propam usut, Pak. Kan bisa ketahuan, cuman yang lucu tuh BPKN belum punya lab ya. Pertanyaan ini guys, tuh kan sampai diam dia. Terus kalau Doktip itu kalau misalkan nge-review itu langsung di lab itu sendiri ya, punya sendiri. Oh, bayar sendiri. Makanya kan Doktip itu dimusuhi karena dianggap menghancurkan mereka yang selama ini mendapatkan uang yang banyak. Padahal Doktip itu kan mereview
karena ini tidak sesuai dan banyak korbannya. Bukan hanya Doktip, mungkin di sini ada dokter Ika juga. Makanya kita minta juga yang lain, dokter Richard sama yang lain juga lah, yang skincare yang meramaikan TikTok sekarang. Dari tadi dokter Pokoknya Richard lebih itu viral disebut terus. dunia skincare ketimbang presiden. Betul, hilang gas sama ini gitu, karena yang muncul bawa-bawa backing gitu kan, mengatakan saya paling benar. Makanya saya Imas Aan Ubudiah dari fraksi PKB mendesak supaya BPKN ini mandiri, punya taring, punya dihargai. Jangan sampai sekarang mau kesini pun bawa bukti, bawa Doktip sama dokter Ika gitu. Terima kasih Doktip, dokter Ika, juga dokter yang tadi menerangkan stem cell, saya juga mau tapi harganya jangan mahal-mahal. Dokter Sunan Kalijaga, karena beliau juga alhamdulillah peduli terhadap dunia perskincarean. Saya melihat Warawiri sekarang juga mengawal. Mudah-mudahan Sunan Kalijaga betul-betul yang korban ini ya jangan sampai berpihak lah. Yang korban dilindungi. Terima kasih Pak Ketua. Oh, set. Jadi ini udah menjadi bahan perbincangan yang cukup untuk bukan lagi bahan pertimbangan ya, sudah harus digarisbawahi ya, sudah dikasih silang merah harusnya ya. Dan supaya teman-teman Ongga Balai Bang Iwan tahu juga, kalau beberapa minggu yang lalu dari kubu sebelah itu mereka malah mengirim surat ke komisi 6 ini untuk untuk bertemu bertatap muka. Tapi kalau yang ini mereka enggak, mereka itu malah, kalau Doktip itu malah diundang, bukan mengundang ya, mengundangkan diri, tapi ini diundang. Jadi sebagai bukti pembicaraan kita, Bang Iwan akan tunjukkan satu bukti ya. Sebelum kami masuk, kami ingin sedikit menanggapi apa yang disampaikan awal. Saya perlu klarifikasi bahwa ini bukan mereka yang audiensi, tapi kami di DPR yang mengusulkan, meminta kami mengundang dari kawan-kawan untuk hadir di sini. Jadi memang secara langsung tidak ada yang kami amatin, memang tidak ada seperti kata Pak Hakim tadi rekomendasi dari mereka soal RUU Perlindungan Konsumen. Tapi sekali lagi RUU Perlindungan Konsumen ini kami dorong adalah dalam rangka mengakomodir kegundahan hati masyarakat. Salah satunya yang kami amatin dari kebetulan hari ini ya dari industri kosmetik, besok juga ada dari sisi Tuh, jadi dia yang mengundang ya guys ya, ini dari komisi DPR. Dari sektor tekstil dan sebagainya. Nah, termasuk kami sampaikan yang jauh-jauh dari Jawa Timur, kami akhirnya punya potret yang lebih luas bagaimana RUU Perlindungan Konsumen untuk wajib untuk segera kita tindak lanjutin. Itu yang pertama. Nah, jadi apakah tadi yang disampaikan oleh kawan-kawan tidak penting buat kami? Apalagi kami coba tadi, takutnya saya terlalu kurang independen. Saya tadi coba tanya kawan-kawan, penting buat kami, Pak. Nah, terus kemudian atas hal ini, terus yang kedua, yang diundang sebenarnya bukan hanya dari dokter Ika, dokter Vera, dokter Amira, tidak. Di tempat ini sebenarnya juga kami undang pimpinan ya, yang kita undang juga Sela Sokia, juga kemudian dokter Richard. Ya, tapi kami belum tahu seperti apa update-nya kok tidak hadir begitu. Tapi tetap melalui kesempatan hari ini, mungkin mereka mendengarkan, kami tunggu kapan sanggupnya mereka datang di tempat ini. Jangan sampai kehadiran mereka dianggap DPR ini berat sebelah. Tidak. Kami hadir di sini, semua harus tahu positioning kami adalah kami ingin bagaimana konsumen kami tidak terugikan ke depan, begitu aja. Nah, kemudian Pak Ketua BPKN, jadi saya pikir tadi banyak sekali masukan Pak, yang menurut kami kalau Bapak setiap ketemu selalu bicara soal anggaran dan sebagainya Pak. Memang iya, salah satu RUU Perlindungan Konsumen selain soal masukan dari para korban tadi adalah salah satunya karena kegundahan hati kami melihat anggaran yang terlalu kecil begitu. Ya, saya potong sampai di sana aja guys ya. Yang jelas titik terangnya adalah mengundang dan diundang, itu perbedaannya. Dan jadi bisalah kita menelaah secara positif. Negatif juga nggak apa-apa, tapi saya akan ambil sisi positifnya bahwa Doktip hadir ke sana bukan karena mengundangkan diri, tetapi beliau diundang guys ya. Oke, sekali lagi beliau itu diundang, diajak untuk ke sana. Dan bukan cuma beliau aja, ada juga kubu sebelah seperti tadi Dr. Richard, terus ada Sela Sokia, saya nggak ngerti yang mana dia. Terus buat teman-teman Ongga Balainya Bang Iwan,
waktu dan kesempatan juga dibuka untuk menulis kolom komentar. Silahkan di komentar apa yang pengen kalian diskusikan di kolom komentar guys, karena di aplikasi TokTok ini saya melihat komentar-komentar itu banyak yang tidak menyetujui tentang adanya adoptif, dan bahkan mereka itu dengan terang-terangan membuat komentar-komentar yang kayak ngadi-ngadi atau apa seperti itu. But banyak juga yang mendukung tentang kegiatan adoptif. Oke, buat saya fair-fairan aja. Oke. Teman-teman Ongga Bale, sampai di sini dulu updatean dari Bang Iwan. Kita akan bertemu lagi pada uploadan video selanjutnya. So stay tune selalu di sini. Jangan lupa di subscribe channel Bang Iwan, tune notification on supaya ketika Bang Iwan mengupload video terbaru kalian tidak ketinggalan video-video updatean terbaru dari Bang Iwan. See you, bye bye.